Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan pedoman hidup melalui Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan antara suami istri dalam rumah tangga. Sahabatku yang senantiasa dirahmati Allah, pada kesempatan video ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, yaitu berkaitan dengan waktu-waktu yang dilarang oleh agama untuk melakukan jima. Islam telah memberikan panduan yang jelas tentang kapan hubungan suami istri diperbolehkan dan kapan harus dihindari demi menjaga kesucian, menjaga kesehatan, dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Pertama, yaitu saat istri sedang haid. Salah satu larangan yang jelas disebutkan di dalam Al-Quran saat istri sedang haid, yaitu pada firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah sesuatu yang kotor, maka jauhilah istrimu pada waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka dalam keadaan suci. Sahabatku yang dirahmati Allah, larangan ini memiliki hikmah besar, baik secara spiritual maupun secara kesehatan. Secara medis, hubungan saat haid dapat menyebabkan infeksi atau penyakit pada kedua pasangan. Larangan ini juga menunjukkan penghormatan Islam terhadap kondisi wanita selama masa haid. Namun Islam tidak melarang suami untuk tetap menunjukkan kasih dan sayangnya kepada istri. Rasulullah SAW mencontohkan bahwa suami dapat tetap bersama istrinya tetapi tanpa melakukan hubungan intim, karena pada waktu haid itu dilarang oleh agama. Kedua, saat istri sedang nifas. Selain haid, hubungan suami istri yang dilarang selama masa nifas yaitu periode setelah melahirkan. Ketika seorang wanita mengalami pendarahan, larangan ini mirip dengan larangan saat haid, karena kondisi nifas dianggap sebagai masa pemulihan bagi istri. Dalam masa nifas, seorang suami dianjurkan untuk memberikan perhatian ekstra kepada istrinya, membantu pekerjaan rumah tangga, dan menjaga keharmonisan rumah tangga tanpa melanggar syariat agama. Ketiga, pada waktu sholat wajib telah masuk. Sahabat beriman yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam mengajarkan bahwa kewajiban ibadah seperti ibadah sholat itu harus didahulukan. Oleh karena itu, jima saat waktu sholat wajib telah masuk tetapi belum menunaikan sholat itu dianggap tidak tepat. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa menjaga sholatnya, maka sholat itu akan menjadi cahaya, menjadi petunjuk, dan menjadi keselamatan baginya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam hal ini pasangan dianjurkan untuk menunaikan sholat terlebih dahulu sebelum melanjutkan hubungan suami istri.
sehingga keduanya dapat menjalani hubungan dengan hati yang tenang dan dalam keberkahan. Waktu yang keempat yaitu saat berpuasa wajib. Hubungan suami istri dilarang selama waktu berpuasa wajib, seperti puasa di bulan Ramadan sejak waktu subuh hingga maghrib. Larangan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang berarti, dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istrimu. Ayat di atas menegaskan bahwa hubungan suami istri diperbolehkan pada malam hari selama bulan Ramadan, tetapi tidak pada siang hari ketika sedang menjalankan ibadah puasa. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat membatalkan puasa dan akan dikenakan kafarat atau denda. Kelima, berhubungan di tempat yang tidak pantas. Islam juga melarang berjima di tempat yang tidak pantas, seperti di tempat terbuka atau di tempat yang dapat dilihat orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah itu maha pemalu dan maha menyukai rasa malu, maka tutuplah aurat kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri harus dilakukan dengan penuh rasa hormat dan dalam privasi yang terjaga, sehingga kita tidak bisa melakukannya di tempat-tempat yang terbuka, di tempat-tempat yang bisa dilihat oleh banyak orang, karena memang itu sangat bertentangan dengan norma-norma privasi yang telah diajarkan oleh agama Islam. Yang keenam, larangan atau waktu yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan jima, yaitu ketika salah satu pasangan tidak dalam kondisi siap. Hadirin sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam melarang hubungan yang dilakukan secara paksa, terutama ketika salah satu pasangan tidak dalam kondisi fisik atau mental yang siap, seperti sedang sakit atau mengalami kelelahan yang sangat ekstrim. Hal ini sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hubungan suami istri harus dilakukan atas dasar keridhaan bersama dengan memperhatikan kondisi dan kenyamanan pasangan. Ketujuh, waktu yang dilarang untuk berjima yaitu ketika suami atau istri dalam keadaan junub tanpa mandi. Jika salah satu pasangan berada dalam kondisi junub dan belum mandi, mereka dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan suami istri lagi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesucian fisik dan spiritual pasangan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita pahami bahwasanya agama Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, agama yang mengatur semua kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup yang ada di dunia ini, termasuk di dalamnya berkaitan dengan larangan-larangan yang memiliki hikmah besar di balik larangan itu, baik dari segi kesehatan, kebersihan, maupun dari segi spiritualitas. Islam mengatur hubungan suami istri agar tetap berada dalam koridor yang suci dan terhormat. Dengan mematuhi larangan ini, pasangan dapat menjalani hubungan yang lebih harmonis, lebih sehat, dan membawa keberkahan dalam rumah tangga. Semoga bisa bermanfaat video kali ini. Atas banyak kekurangan saya mohon maaf. Akhirul qali wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.